Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan diberkati. Saya percaya, apapun yang saudara alami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada kasih-Nya yang menyertai setiap langkah hidup kita. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah topik yang sangat penting bagi kita semua, yaitu perbuatan bodoh di mata Tuhan. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa itu perbuatan bodoh menurut Tuhan? Bukankah dalam hidup ini kita sering berusaha untuk melakukan yang terbaik? Tentu saja kita berusaha, namun ada kalanya kita jatuh dalam kesalahan tanpa sadar. Salah satu kesalahan yang bisa kita lakukan adalah membiarkan amarah menguasai hati kita. Apakah kita pernah merasa marah dan akhirnya menyesal dengan perkataan atau tindakan kita? Atau mungkin kita bahkan tidak tahu bahwa amarah itu bisa menjadi perbuatan bodoh di mata Tuhan? Mari kita merenungkannya lebih dalam. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita persiapkan hati kita dan meminta bimbingan Tuhan agar firman-Nya bisa menyentuh hidup kita dengan nyata. Kita akan mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami hingga saat ini. Kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami untuk memahami kebenaran yang Engkau ingin ajarkan hari ini. Bimbing kami untuk menghindari perbuatan bodoh yang seringkali kami lakukan tanpa sadar, terutama yang berasal dari amarah dalam hati. Semoga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menerapkan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 9, yang berbunyi, "Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh." Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mudah marah, karena amarah yang tidak terkendali hanya akan menuntun kita pada kebodohan. Saat kita marah, kita seringkali tidak memikirkan dampak dari perkataan atau tindakan kita. Kita bisa saja berkata-kata kasar, melakukan hal yang salah, atau membuat keputusan yang buruk karena emosi yang meluap. Inilah yang disebut perbuatan bodoh di mata Tuhan. Pernahkah saudara merasa marah karena seseorang menyakiti hati kita? Mungkin seorang teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga. Kita merasa emosional, dan pikiran kita penuh dengan perasaan kesal. Ketika perasaan ini tidak dikendalikan, amarah bisa dengan mudah merusak hubungan kita dengan orang lain dan merusak kedamaian hati kita. Tuhan melalui firman-Nya hari ini mengingatkan kita bahwa marah yang berlarut-larut hanya akan menempatkan kita dalam posisi yang tidak bijaksana, bahkan bodoh di matanya. Kenapa disebut bodoh? Karena amarah yang dibiarkan berkembang dalam hati bisa membuat kita kehilangan kendali. Itu bisa membuat kita bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Perbuatan bodoh itu bukan hanya soal memilih tindakan yang salah, tetapi juga soal memilih reaksi yang salah dalam menghadapi perasaan marah. Mari kita lihat lebih dalam tentang bagaimana amarah itu mempengaruhi kehidupan kita. Coba bayangkan, ketika kita marah, kita sering merasa terjebak dalam perasaan tersebut. Kita bisa menjadi egois, hanya fokus pada perasaan kita sendiri dan bagaimana orang lain telah menyakiti kita. Ketika amarah itu menetap dalam hati kita, kita menjadi lebih sulit untuk mengampuni, lebih sulit untuk mengendalikan lidah, dan lebih mudah berbuat sesuatu yang kita sesali. Inilah kebodohan yang Tuhan ingin kita hindari. Tentu kita semua tahu bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan situasi yang bisa memicu emosi. Tapi bagaimana kita bisa menghindari perbuatan bodoh akibat amarah ini? Bagaimana caranya kita dapat menghadapi kehidupan dengan bijaksana meski dalam keadaan marah? Mari kita lihat sebuah ilustrasi. Suatu hari seorang wanita bernama Sarah merasa sangat marah terhadap sahabatnya, Anna. Mereka telah berbulan-bulan tidak berbicara karena sebuah kesalahpahaman. Dan hari itu, Sarah mendapat kabar bahwa Anna mengatakan hal yang buruk tentang dirinya. Sarah merasa sangat marah
dan ingin segera menelepon Ana untuk meluapkan amarahnya. Namun, sebelum dia melakukan itu, dia memutuskan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Saat dia membaca firman Tuhan hari ini, dia merasa Tuhan mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam meluapkan kemarahan. Sarah lalu memutuskan untuk menunggu sejenak, mengendalikan emosinya, dan berbicara dengan lembut. Ketika akhirnya dia berbicara dengan Ana, mereka berdua bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang penuh kasih dan pengertian. Mereka meminta maaf satu sama lain, dan hubungan mereka kembali dipulihkan. Jika Sarah bertindak berdasarkan amarahnya tanpa berdoa dan menunggu dengan bijaksana, mungkin hubungan mereka akan semakin buruk. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Kita diajak untuk tidak mudah terburu-buru dalam mengambil keputusan saat marah. Berhenti sejenak, berdoa dan berpikir dengan bijaksana bisa menyelamatkan kita dari perbuatan bodoh yang bisa merusak hidup kita dan hubungan kita dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah 3 usaha untuk menghindari perbuatan bodoh akibat amarah. Pertama, berhenti dan berdoa. Ketika saudara merasa marah, cobalah untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam dan berdoalah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memberi kedamaian dalam hati saudara. Doa itu akan membantu kita untuk menenangkan emosi kita dan berpikir dengan lebih jernih. Ingat, amarah yang tidak terkendali bisa menyebabkan kita berkata atau bertindak dengan cara yang kita sesali. Kedua, refleksi diri sebelum bertindak. Sebelum berkata atau bertindak, pikirkan dulu, apa yang akan terjadi jika saya mengucapkan kata-kata ini atau melakukan hal ini? Refleksikan apakah keputusan tersebut akan membawa kebaikan atau justru memperburuk keadaan. Perbuatan bijaksana selalu dimulai dengan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Ketiga, berbicara dengan kasih. Jika saudara merasa marah terhadap seseorang, bicarakan perasaan saudara dengan tenang dan penuh kasih. Jangan biarkan amarah yang tak terkendali merusak hubungan. Tuhan memanggil kita untuk berbicara dengan penuh kasih dan mengampuni, sebagaimana Dia mengampuni kita. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk menghindari amarah yang tidak terkendali. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjalani setiap hari dengan hikmat dan kasih. Kami memohon agar Engkau memberi kami kekuatan untuk mengatasi emosi kami dan memilih reaksi yang benar, bahkan di tengah situasi yang sulit. Semoga kami selalu mampu hidup dengan kasih, berbicara dengan bijaksana, dan mengampuni sebagaimana Engkau mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita ringkas kembali renungan hari ini. Kita telah belajar bahwa amarah yang tidak terkendali bisa menuntun kita pada perbuatan bodoh. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak cepat marah, tetapi untuk bertindak dengan bijaksana, berbicara dengan kasih, dan mengampuni. Semoga kita semua dapat menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika saudara merasa diberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, agar saudara bisa mendapatkan renungan-renungan lainnya yang menguatkan iman kita. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, dan siapapun yang membutuhkan penguatan dalam hidup mereka. Biarlah firman Tuhan menyentuh lebih banyak hati dan membawa kedamaian bagi banyak orang. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.